Apakah pelajaran yang diberikan masih tidak cukup? Bab 187. Setelah Darlene memandikan Derek, dia pun membiarkannya pergi bermain sendiri. Darlene pun kembali ke kamar untuk mengambil ponsel dan menyadari ada beberapa telepon tak terjawab. 2 di antaranya adalah dari Yos. Hatinya pun berdetak kencang. Kenapa Yos tiba-tiba menelponnya? Walaupun dia merasa heran, Darlene tetap menenangkan napasnya dan menelpon balik. Setelah penantian lama, tangan yang memegang ponsel menjadi semakin erat. Akhirnya, orang di balik telepon pun mengangkatnya. Tapi bukan suara dingin yang sudah lama diharapkan. Halo? Mendengar suara wanita yang menawan dan nyaring itu, tatapan Darlene pun meredup. Dadanya terasa tertekan, membuatnya merasa sakit di bagian tenggorokannya. Akhirnya menjadi uap di matanya. Orang yang mengangkat telepon bukan orang lain. Itu adalah Jen. Apakah dia seharusnya senang? Terakhir kali saat memegang ponsel Yos, dia juga mengubah namanya menjadi kosong. Walaupun Jen tidak tahu siapa orang di balik telepon, insting memberitahunya. Orang di balik telepon memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Yos. Sengaja membuat suaranya terdengar manja berkata, "Halo, maaf, barusan Yos pergi ganti baju. Ponselnya tidak dibawa. Apakah perlu aku membantumu memberitahunya?" Pagi-pagi ganti baju. Darlene tidak bisa membayangkan pemandangan itu. Asalkan memikirkan Yos dan Jen yang berada di dalam ruangan istirahat dan mungkin terjadi hal romantis. Hatinya seperti terkoyak. Begitu sakit sampai bernapas juga sulit. Hanya bisa menutup telepon. Melihat kamar yang kosong, tubuh Darlene dengan tidak bertenaga duduk di lantai. Sepasang mata terlihat sangat sedih. Tiba-tiba tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, "Darlene, apa hakmu untuk bersedih? Mereka memang adalah pasangan kekasih kan? Tapi kenapa hatinya tetap terasa sakit? Begitu sakit hingga membuat dirinya menyusut. Begitu sakit sampai air mata pun hampir menetes. Lantai yang dingin pun menjadi basah. Pantesan Yos pergi begitu lama dan tidak kembali. Ternyata dia bersama dengan Jen. Apalagi yang sedang diharapkan? Darlene, apakah pelajaran yang kamu dapatkan masih tidak cukup?" Dia juga tidak tahu dia duduk berapa lama di lantai, hingga wajahnya diangkat oleh sepasang tangan kecil. Derek dengan serius dan bersikeras menggunakan tangan kecilnya mengelap air mata di wajahnya. Juga tidak menanyakan apa yang terjadi. Wajah kecil begitu serius membuatnya semakin tidak tega. "Derek." Begitu Darlene berbicara, dia pun menyadari suaranya tanpa sadar menjadi sangat serak. Derek menahan air mata. Sepasang mata itu sangat mirip dengan Yos. Di dalamnya penuh dengan air mata, mengatakan sebuah ucapan yang tidak diduga oleh Darlene. "Ibu, dia bukanlah ayahku lagi. Kedepannya kita jangan pergi mencarinya lagi ya." Darlene melihat Derek yang padahal barusan berumur 3 tahun, malah lebih dewasa dari usianya. Saat ini hati begitu sakit hingga hancur. Sepasang mata penuh dengan air mata. Dari tadi sudah terisak-isak dan tidak bisa mengeluarkan suara. Hanya bisa memeluk tubuh kecilnya dengan erat. "Derek,
Ibu bersalah padamu. Derek menenangkan Darlin dengan menepuk bahunya, mengeluarkan kepalanya dari pelukan Darlin dengan suara yang imut dan mengikuti cara bicara orang dewasa. Air mata ibu sangat berharga, tidak boleh mengalir untuknya. Derek tidak menginginkan ayah sepertinya lagi. Darlin sudah menangis sampai tidak bisa berbicara. Matanya memerah dan menatap Derek. Dia benar-benar sudah berusaha untuk mempertahankan pria itu demi Derek. Tapi dia gagal, sangat gagal. Gagal dengan begitu semestinya. Dia tidak bisa memberikan keluarga yang lengkap dan bahagia untuk Derek. Dia adalah ibu yang sangat gagal dan egois. Puding, ibu, dia tidak menginginkanmu. Aku menginginkanmu. Derek memakai kaos putih yang longgar. Bawahannya memakai celana pendek. Kakinya memakai sandal yang kotor. Di tatapan Darlin, bagaikan berlian yang paling bersinar di dunia ini. Derek adalah segalanya bagi dirinya, melebihi nyawanya. Berdiri di depan jendela di tempat yang tersinar matahari, tatapan Derek yang polos hanya ada dirinya. Bulu mata yang tercuci oleh air mata, padat dan menawan. Wajahnya terlihat senyuman yang bisa menembus hati Darlin. Ibu, kedepannya biarkan Derek yang melindungimu. Derek menggunakan bahunya yang kecil seperti sedang menopang seluruh langit untuk Darlin. Saat itu hati Darlin seperti ada sebuah semangat yang kuat. Darlin tersenyum. Air mata yang diikuti dengan senyuman menganggukkan kepala. Dia mendengar suaranya yang serak berkata, "Baik. Di masa depan, mereka ibu dan anak yang akan hidup saling bergantungan. Yos, kamu adalah mimpiku saat kuliah. Selamanya adalah bulan yang tidak bisa aku gapai. Jadi sekarang, aku memutuskan untuk melepaskanmu." "Aduh, ada apa dengan kalian berdua? Duduk di lantai." Suara nenek yang penuh kasih sayang perlahan mendekat. "Ibu, cepat bangun. Tidak boleh membiarkan buyut khawatir." Derek mengangkat kaos putihnya dan menunjukkan perut kecilnya, ingin mengelap air mata Darlin. Darlin tersenyum dan menutup bajunya. Dia pun asal mengelap air matanya, bangkit dari lantai, melihat tatapan khawatir nenek, berpura-pura tidak ada apa-apa dan berkata, "Nenek, aku tidak hati-hati dan terjatuh di lantai." "Darlin, kamu itu sudah begitu dewasa, masih begitu tidak berhati-hati." Nenek melihat ada bekas tangisan di wajah Darlin. Mengira dia terjatuh dan kesakitan, dengan merasa lucu dan perhatian berkata, "Sudah begitu dewasa, masih saja seperti saat kecil begitu suka menangis. Tidak boleh loh." "Tidak apa-apa, bukankah di mata nenek aku selamanya adalah anak kecil?" Darlin dengan tidak peduli menggandeng lengan nenek dengan manja, membuat nenek tertawa. Marahnya pun seperti rasa sayang terhadapnya. "Anak kecil sudah menjadi ibu, masih begitu manja di hadapan anakmu." "Buyut, apakah saat kecil ibu sangat suka menangis?" Derek memiringkan kepala dengan penasaran bertanya. Tangan nenek yang sudah berkerut mengelus kepala Derek. "Iya, tidak seperti Derek yang begitu kuat dan imut." "Buyut, Buyut, aku mau dengar." Derek dengan senang berkata. Darlin berpura-pura marah berkata,
"Derek, kamu ingin tahu masalah buruk ibu ya?" Derek melihat ekspresi marah Darlene dan merasa ragu. "Sudah sana, jangan berdiam di sini. Menggangguku dan cicitku berbincang saja." Nenek melihat Darlene yang mempermainkan Derek pun langsung mengusirnya pergi. Darlene tahu neneknya sangat menyayangi Derek dan juga tidak mempermasalahkannya. Menunjukkan ekspresi sedih berkata, "Aku lebih baik dengan patuh pergi memasak untuk kalian saja." "Ibu," Derek barusan ingin membujuk Darlene. Melihat Darlene dengan usil mengedipkan mata padanya, dia langsung mengerti kalau ibu sengaja berkata seperti itu. Menyodorkan tangan menutup mulut kecilnya dan tertawa. "Ibu, malu loh." Darlene memetik kepalanya. "Masih mentertawai ibu ya? Ayo Derek, buyut bawa kamu pergi keliling." Nenek mengesampingkan tangan Darlene seperti nenek tua yang kuat, menarik cicitnya yang imut dan berjalan keluar.